warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muharami Aisyah Hanafi, biasa dipanggil Aisyah. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin mereview buku. Buku ini tuh menarik banget dan sangat relate banget sama keadaan yang sedang kita alami saat ini, yaitu sebuah buku tentang harapan, di mana seseorang yang punya harapan pernah sirna dan bagaimana cara mewujudkannya kembali. Ini dia bukunya, buku Segala-galanya Ambyar, karya dari Mark Manson, yang judulnya itu aslinya adalah Everything's Fine dan diterjemahkan ke Indonesia oleh Andito F. Susanto menjadi Segala-galanya Ambyar. Buku ini berkisaran ada 348 halaman. Buku Segala-galanya Ambyar ini diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Apa sih alasan aku milih buku ini buat aku review? Karena buku ini menarik ya, ngeliat covernya juga itu kayak menimbulkan semangat gitu. Di warna biru tuh kayak banyak harapan, banyak mimpi. Kata-katanya yang kekinian banget kayak ambyar. Pas ngeliat buku ini tuh first impressionnya langsung pengen beli aja, pengen baca. Jadi Mark Manson sendiri adalah penulis bestseller dari New York yang juga sebelumnya udah pernah merilis buku yang berjudul Seni Bersikap Bodo Amat. Kalau di buku sebelumnya penulis menceritakan tentang mindset dan pola pikir, di buku ini tentang asumsi manusia yang menjadi alasan kenapa hidup ini tuh harus dijalani, yaitu tentang sebuah harapan. Jadi harapan itu harus dimiliki oleh setiap orang, dan bukan berarti kita juga harus bertopang sama harapan, tapi juga kita harus selalu berusaha dan jangan lupa berdoa. Pasti kalian semua udah penasaran banget kan sama isi bukunya tuh kayak gimana. Dan sekarang kita makan dulu ya. Nah, di daftar isi sendiri, di sini ada 2 bagian penting di dalam buku ini. Di bagian harapan ada 5 bab, di bagian Segala-galanya Ambyar ada 4 bab. Di sini aku mungkin jelasin dari bab pertama, yaitu kebenaran yang menggelisahkan. Berkisah tentang seorang pahlawan dari Polandia yang bernama Witold Pilecki. Dia tuh mau menyelamatkan semua tawanan yang ada di camp Nazi. Dengan harapan yang dia punya, dia tuh yakin bakal bisa membebaskan orang-orang yang terkena tawanan oleh orang-orang jahat. Dia datang ke sana, dia berusaha untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Padahal itu mengancam nyawanya sendiri, karena di hatinya itu dia punya harapan, walaupun kebenaran yang dia bawa ini dibilang menggelisahkan itu karena mungkin sulit gitu untuk diungkapkan kebenaran tersebut. Terus di bab yang kedua ada kendali diri adalah sebuah ilusi. Jadi kebahagiaan itu lawannya adalah hilangnya harapan. Cuman kita kadang nggak menyadari itu. Jalan kemana-mana kita kayak nggak punya tujuan, padahal tuh di depan sana tuh banyak hal yang menanti kita. Nah, di yang ketiga ini ada hukum Newton tentang emosi. Newton itu punya 3 hukum tentang emosi. Hukum Newton yang pertama itu ada rasa emosi yang dimiliki oleh hati itu. Terus yang kedua tentang kita tuh selalu berpikir yang negatif. Hukum Newton yang ketiga ada tentang sebuah prasangka yang jatuh kepada karena satu kesalahan. Terus di bab keempat ada cara mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Dengan kita memiliki iman kepada Allah, kita yakin banget kalau misalkan segalanya itu bisa didapati dengan doa, juga karena usaha kita yang pasti dan dilaksanakan karena Allah. Terus di bab kelima dijelaskan harapan itu ambyar. Loh, kok kenapa harapan itu ambyar? Kalau kita hidup cuma berlandaskan harapan yang kita punya tanpa usaha yang ada dari diri kita, jadi harapan itu ambyar kalau misalkan gak diselingi dengan usaha dan juga doa. Nah, di bagian kedua ada segala-galanya ambyar. Jadi dari 4 bab ini maksudnya adalah ketika kita hidup, kita tuh nggak perlu mengharapkan kehidupan yang baik, tapi lebih baik kita menjalani hidup itu dengan baik. Mau kita kaya, mau kita miskin, dengan kita menjalani kehidupan dengan baik, segala hal yang kembali kepada kita juga akan baik. Hidup dengan baik ini bukan berarti kita menolak penderitaan, akan tetapi bagaimana kita menerima penderitaan yang akan datang kepada kita. Gak ada manusia yang selalu bahagia, dan gak ada juga manusia yang selalu merasakan kesedihan. Tergantung gimana orang tuh menghadapi kedua hal tersebut. Maksudnya itu adalah kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran dari suatu penderitaan yang kita alami. Bukan berarti kita harus menyalahkan orang-orang sekitar, kita tuh harus introspeksi juga. Mungkin bahasanya yang diubah, bukan salah tapi kita menelaah. Kita juga harus memikirkan apa kira-kira yang bisa diperbaiki.
Nah, di akhir bukunya, penulis menyarankan kita agar tidak berharap dan berusahalah untuk tidak mencari harapan. Maksudnya bukan berarti kita harus menghilangkan harapan di dalam hidup kita. Jangan hanya menjadikan harapan sebuah pedoman hidup kita, karena harapan sendiri bisa ambiar kalau misalkan dia nggak bertopang sama usaha sama doa juga. Dengan menjalani kehidupan dengan baik, dengan usaha, doa, dan juga harapan tentunya, insya Allah kita bisa menerima kebenaran yang menggelisahkan. So, buku ini recommended banget buat dibaca, karena aku sendiri setelah baca buku ini ngerasa lebih semangat buat menggapai cita-cita, semangat buat belajar, semangat buat kuliah. Buku ini tuh menjelaskan banget harapan tuh kayak gimana sih sebenarnya, bagaimana cara kita agar nggak cuma bisa berharap doang tapi juga ada action dari diri kita. Ini menarik banget sih. Buat kalian yang belum baca buku ini, segera baca buku Segala-galanya Ambiar. Mungkin cukup sekian dulu untuk review buku kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Perlu kita ingat kalau membaca itu adalah jendela dunia. Kalau misalkan ada kritik atau saran, boleh di komen ya di bawah. Makasih ya buat yang udah nonton. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Kesalahan datangnya dari aku sendiri. Kebenaran hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.